Awalnya hanya petani miskin, tapi siapa sangka, hidupnya berubah total setelah menemukan bayi berbulu emas di tengah hutan. Dari hidup sengsara menjadi kaya raya. Tapi ada rahasia besar yang tersembunyi di balik keajaiban ini. Apakah bayi itu membawa berkah atau malah kutukan mengerikan? Saksikan kisah luar biasa ini sampai akhir, karena endingnya benar-benar di luar dugaan. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang petani miskin bernama Bapak Ridwan. Ia adalah pria paruh baya yang sehari-hari menggarap sawah kecil warisan orang tuanya. Namun, tanah yang ia kelola semakin tandus, dan panennya terus berkurang. Bapak Ridwan tinggal bersama istrinya, Bu Siti, di sebuah rumah kayu sederhana di pinggiran desa. Mereka sudah lama mendambakan anak, tetapi takdir belum mengabulkan keinginan mereka. Kendati hidup dalam keterbatasan, Bapak Ridwan selalu bekerja keras dan dikenal sebagai sosok yang baik hati di desanya. Suatu hari, musim kemarau berkepanjangan membuat tanahnya semakin sulit ditanami. Hasil panennya tak cukup untuk bertahan lama, dan tabungan mereka hampir habis. Dalam keputusasaan, Bapak Ridwan memutuskan untuk masuk ke dalam hutan larangan, sebuah hutan yang dianggap angker oleh penduduk desa. Banyak cerita beredar bahwa siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan kembali, atau jika kembali, mereka akan mengalami kejadian aneh. "Jangan masuk ke hutan itu, Pak. Aku takut sesuatu terjadi padamu," pinta Bu Siti dengan cemas. "Tidak ada pilihan lain, Bu. Aku harus mencari hasil bumi atau kayu bakar di sana. Kalau tidak, kita bisa kelaparan," jawab Bapak Ridwan dengan nada lembut, mencoba menenangkan istrinya. Pagi buta, dengan membawa kapak dan kantong bekal seadanya, Bapak Ridwan melangkah masuk ke dalam hutan yang dipenuhi pepohonan raksasa dan kabut tipis yang menyelimuti tanah. Ia tak tahu bahwa perjalanannya kali ini akan mengubah hidupnya selamanya. Bapak Ridwan melangkah semakin jauh ke dalam hutan larangan. Semakin dalam ia berjalan, semakin terasa hawa dingin yang aneh menyelimuti tempat itu. Burung-burung tidak berkicau, dan hanya suara ranting yang patah di bawah kakinya yang terdengar. Setelah berjam-jam mencari kayu dan hasil hutan, ia tiba di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Sebuah benda kecil yang terbungkus daun besar dan bersinar samar di bawah sinar matahari. Dengan hati-hati, ia mendekati benda itu dan membuka lipatan daun. Matanya membelalak. Di dalamnya, ada seorang bayi mungil yang tubuhnya dipenuhi bulu emas yang berkilauan. Bayi itu terlihat sehat dan tertidur pulas, tetapi sesuatu terasa janggal. Bagaimana mungkin seorang bayi bisa ada di tengah hutan yang dianggap terlarang ini? Siapa orang tuanya? Dan yang lebih mengejutkan, kenapa bulunya berwarna emas? Bapak Ridwan merasakan campuran ketakutan dan rasa iba. Ia mengamati sekitar, mencoba mencari tanda-tanda keberadaan orang lain. Namun, hutan tetap sunyi, seakan hanya ia dan bayi itu yang ada di tempat itu. Sejenak, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah ini pertanda buruk? Apakah ia harus meninggalkan bayi ini? Namun, hati nuraninya berkata lain. Ia tak bisa meninggalkan seorang bayi begitu saja. Dengan penuh kehati-hatian, ia menggendong bayi itu dan membungkusnya dengan kain yang ia bawa. Anehnya, saat ia menyentuh bayi itu, ada sensasi hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah bayi itu memiliki sesuatu yang istimewa. "Siapapun kau, Nak, aku tak bisa membiarkanmu sendirian di sini," gumamnya dengan suara pelan. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan rasa tanggung jawab, Bapak Ridwan segera bergegas kembali ke desa, tanpa menyadari bahwa keputusannya ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya dan seluruh desa. Bapak Ridwan berjalan cepat keluar dari hutan larangan, menggendong bayi berbulu emas itu dengan hati-hati. Hatinya masih dipenuhi kebingungan, tetapi ada dorongan kuat dalam dirinya untuk melindungi anak ini. Setibanya di rumah, Bu Siti terkejut melihat suaminya membawa pulang seorang bayi. "Pak, siapa bayi ini? Dari mana asalnya?" tanyanya dengan wajah khawatir.
Bapak Ridwan duduk dan menceritakan semuanya. Tentang bagaimana ia menemukan bayi itu di tengah hutan, tentang bulu emas yang menyelimuti tubuh mungilnya, dan tentang perasaan aneh yang ia rasakan saat menyentuh bayi itu. Bu Siti menatap bayi itu dengan penuh iba. Sebagai seorang wanita yang lama merindukan seorang anak, ia merasa tersentuh. Meski merasa cemas dengan misteri di balik bayi ini, hatinya berkata bahwa mereka harus merawatnya. Kita tidak tahu asal-usulnya, tapi bagaimana mungkin kita membiarkan bayi sekecil ini terlantar? Ucap Bu Siti dengan suara pelan. Malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Bu Siti menggendong bayi itu untuk menidurkannya, sinar keemasan lembut memancar dari tubuh sang bayi. Pada saat yang sama, sumur tua di belakang rumah mereka yang telah kering selama bertahun-tahun tiba-tiba kembali memancarkan air jernih. Bapak Ridwan yang melihat kejadian itu langsung berlari ke sumur dengan perasaan tak percaya. Ia menciduk airnya dan merasakan kesejukan luar biasa. Kita sudah lama kekurangan air, dan sekarang sumur ini hidup kembali, gumamnya takjub. Tak hanya itu, keesokan paginya, sawah yang nyaris gagal panen tiba-tiba tampak lebih hijau, seolah-olah hujan turun hanya di lahan mereka. Desa mulai gempar. Bagaimana mungkin dalam satu malam, tanah kering bisa kembali subur dan sumur yang mati bisa mengalirkan air lagi? Namun, ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Kabar tentang bayi misterius ini mulai menyebar ke seluruh desa dan menarik perhatian orang-orang yang tak diinginkan. Sejak kejadian sumur tua kembali mengalir dan sawah Bapak Ridwan menjadi subur, kabar tentang bayi berbulu emas mulai tersebar ke seluruh desa. Beberapa warga menganggapnya sebagai berkah, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai pertanda buruk. Di warung kopi desa, seorang pria tua bernama Mbah Karta, yang dikenal sebagai penjaga cerita leluhur, berbicara dengan nada serius kepada beberapa warga. Dulu, pernah ada kisah tentang seorang bayi seperti itu, tapi setiap orang yang merawatnya selalu berakhir dalam bahaya, bisiknya. Kata-kata Mbah Karta mulai menimbulkan kecemasan di hati beberapa penduduk desa. Malam harinya, beberapa orang berkumpul diam-diam di rumah kepala desa, membicarakan bayi misterius yang ada di rumah Bapak Ridwan. Bagaimana kalau bayi itu membawa kutukan? Ujar seorang pria dengan nada cemas. Namun, ancaman tak hanya datang dari warga desa. Malam itu, seseorang diam-diam mengintai dari kejauhan. Di tengah heningnya malam, terdengar suara langkah kaki menyusup di sekitar rumah Bapak Ridwan. Sebuah bayangan bergerak di antara pepohonan, mendekati rumahnya. Bu Siti yang masih terjaga karena mengurus bayi tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mengintip dari jendela dan melihat sesosok pria berjubah hitam berdiri di dekat sumur tua. Seketika, bayi berbulu emas itu mulai menangis keras, seolah merasakan bahaya yang mengintai. Bu Siti panik dan langsung membangunkan suaminya. Namun, ketika Bapak Ridwan keluar untuk melihat, sosok itu sudah menghilang dalam kegelapan. Setelah kejadian malam itu, Bapak Ridwan semakin waspada. Ia yakin ada seseorang yang mengincar bayi berbulu emas tersebut. Keesokan harinya, ia pergi menemui Mbah Karta, satu-satunya orang di desa yang mungkin mengetahui sesuatu tentang bayi ini. Mbah Karta menatap bayi itu dengan sorot mata tajam. Ia menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, "Bayi ini bukan bayi biasa, ia mungkin keturunan dari penguasa Gunung Emas." Bapak Ridwan terkejut. Penguasa Gunung Emas? Itu hanyalah legenda yang sering diceritakan orang-orang tua di desa. Dulu, ada seorang raja sakti yang menguasai sebuah gunung penuh emas. Ia memiliki seorang anak, tetapi kerajaan itu dihancurkan oleh sekelompok orang serakah. Sebelum musnah, sang raja berdoa agar keturunannya bisa dilahirkan kembali untuk membawa keseimbangan. Bapak Ridwan mulai mengerti bahwa bayi ini memiliki takdir besar. Namun, ia juga sadar bahwa jika bayi ini benar-benar istimewa, maka banyak orang yang akan mengincarnya. Sementara itu, di tempat lain, sosok berjubah hitam yang terlihat malam sebelumnya kini berada di sebuah gua tersembunyi.
Ia berdiri di depan seseorang yang duduk di singgasana batu, dengan mata penuh kebencian. "Lapor, Tuan, bayi itu telah ditemukan." Orang di singgasana itu menyeringai. "Bagus. Saatnya kita mengambilnya kembali, dan menghancurkan siapapun yang menghalangi." Malam semakin larut. Bapak Ridwan dan Bu Siti sulit tidur setelah mendengar cerita dari Mbah Karta. Mereka kini menyadari bahwa bayi berbulu emas ini bukan sekadar anak biasa. Ia adalah keturunan penguasa Gunung Emas dan banyak pihak yang menginginkannya. Sementara itu, di desa, desas-desus semakin liar. Ada yang percaya bayi itu adalah titisan dewa pembawa keberkahan, tetapi ada juga yang takut ia membawa kutukan. Namun, tanpa diketahui Bapak Ridwan, bahaya sudah semakin dekat. Di tengah malam, sekelompok orang berjubah hitam berkuda mendekati desa. Mereka bergerak dengan cepat dan diam, seperti pemburu yang sedang mengincar mangsanya. Salah satu dari mereka, seorang pria bertopeng dengan bekas luka di lehernya, berbicara dengan suara dingin, "Pastikan bayi itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Tuan Besar ingin dia kembali." Mereka mulai menyusup masuk ke desa. Di rumahnya, Bapak Ridwan tiba-tiba terbangun. Entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera mengecek jendela, dan matanya membelalak saat melihat bayangan-bayangan gelap bergerak di antara rumah-rumah desa. Tanpa pikir panjang, ia segera membangunkan Bu Siti. "Kita harus pergi. Sekarang juga," bisiknya tegang. Bu Siti yang masih menggendong bayi berbulu emas langsung mengerti bahwa bahaya telah datang. Tanpa membawa banyak barang, mereka segera menyelinap keluar dari rumah, berusaha melarikan diri sebelum para pemburu menemukan mereka. Namun, saat mereka baru saja melewati pagar belakang rumah, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dari balik kegelapan, seorang pria berjubah hitam muncul dengan pedang terhunus. Matanya menatap tajam ke arah bayi berbulu emas yang ada di gendongan Bu Siti. "Serahkan bayi itu, atau kalian tidak akan keluar dari desa ini hidup-hidup," ucapnya dengan suara dingin. Bapak Ridwan berdiri tegak di depan Bu Siti, melindunginya dan bayi berbulu emas dari pria berjubah hitam yang menghadang mereka. Malam terasa semakin mencekam. Angin berhembus kencang, membawa suara dedaunan yang berdesir seolah berbisik akan datangnya bahaya. "Aku tidak tahu siapa kalian, tapi kalian tidak akan mengambil bayi ini," ucap Bapak Ridwan dengan tegas. Pria berjubah hitam menyeringai. "Kau pikir kau bisa menghentikan kami? Kami sudah mengawasi kalian sejak bayi itu ditemukan. Dia bukan milik kalian." Tanpa peringatan, pria itu menyerang dengan pedangnya. Bapak Ridwan mengelak secepat mungkin, meski usianya tak lagi muda. Ia meraih sebatang kayu di dekatnya dan bersiap melawan. Tapi sebelum mereka bisa bertarung lebih jauh, terdengar suara lonceng tanda bahaya dari pusat desa. "Dong! Dong! Dong!" Warga desa terbangun. Suara langkah kaki dan teriakan mulai terdengar dari berbagai penjuru. Rupanya, beberapa warga melihat para penyusup berjubah hitam itu dan membunyikan lonceng peringatan. Pria berjubah hitam mengumpat. Ia menatap Bapak Ridwan dengan marah. "Kita akan bertemu lagi, petani tua. Jangan harap kau bisa menyembunyikannya selamanya." Lalu, dalam sekejap, ia menghilang ke dalam kegelapan. Bapak Ridwan tidak membuang waktu. Ia menggenggam tangan Bu Siti dan berbisik, "Kita harus pergi sekarang. Mereka pasti akan kembali dengan lebih banyak orang." Dengan napas memburu, mereka berdua berlari ke arah hutan, satu-satunya tempat di mana mereka bisa bersembunyi. Di kejauhan, para warga desa mulai berkerumun, bertanya-tanya siapa yang menyerang desa mereka. Tapi sebelum jawaban ditemukan, Bapak Ridwan, Bu Siti, dan bayi berbulu emas telah menghilang dalam kegelapan hutan. Namun, apakah mereka benar-benar aman di sana? Bapak Ridwan dan Bu Siti terus berlari ke dalam hutan larangan, menghindari kejaran para pemburu berjubah hitam.
Mereka hampir kehabisan napas, tetapi mereka tahu bahwa jika tertangkap, nyawa mereka bisa terancam. Saat mereka semakin dalam ke hutan, sesuatu yang aneh terjadi. Kabut tipis berwarna emas mulai menyelimuti pepohonan, dan suara hutan menjadi sunyi. Bu Siti memeluk bayi berbulu emas erat-erat, merasa bahwa tempat ini berbeda dari hutan yang biasa mereka kenal. Bapak Ridwan pun mulai merasa ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kegelapan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari balik pepohonan. Sebuah sosok muncul dari kabut. Seorang lelaki tua berjubah putih dengan tongkat kayu berjalan perlahan ke arah mereka. Matanya bersinar lembut, dan wajahnya penuh kebijaksanaan. Akhirnya, dia telah kembali. Suara lelaki tua itu bergema lembut. Bapak Ridwan dan Bu Siti terkejut. "Siapa Anda? Apa maksud Anda dengan dia telah kembali?" Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Bayi itu, dia adalah pewaris terakhir penguasa Gunung Emas. Dia memiliki kekuatan untuk mengembalikan keseimbangan dunia. Tapi banyak orang yang menginginkannya demi kekuatan, bukan demi kebaikan." Bapak Ridwan merasa tubuhnya gemetar. Jadi, semua ini memang benar? Legenda itu bukan sekadar dongeng? Lelaki tua itu mengangguk. "Dan tugas kalian belum selesai. Kalian harus melindunginya sampai waktunya tiba." Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari belakang. Para pemburu berjubah hitam telah menemukan mereka. "Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi," teriak salah satu pemburu. Namun sebelum mereka bisa menyerang, lelaki tua itu menghentakkan tongkatnya ke tanah, dan kabut emas semakin menebal, menyelimuti seluruh hutan. Hutan larangan kini dipenuhi kabut emas yang berkilauan. Para pemburu berjubah hitam terlihat kebingungan. Mata mereka mencari-cari Bapak Ridwan, Bu Siti, dan bayi berbulu emas, tetapi kabut semakin tebal dan membuat mereka kehilangan arah. Lelaki tua berjubah putih itu menoleh kepada Bapak Ridwan. "Ini saatnya. Kalian harus pergi sekarang. Aku akan menahan mereka." Bapak Ridwan ragu. "Tapi bagaimana dengan Anda?" Lelaki tua itu tersenyum. "Jangan khawatir. Aku adalah penjaga hutan ini. Sudah tugasku untuk melindungi pewaris terakhir penguasa Gunung Emas." Tanpa pilihan lain, Bapak Ridwan dan Bu Siti segera melarikan diri menuju bagian terdalam hutan, di mana menurut lelaki tua itu, mereka akan menemukan tempat yang aman. Di belakang mereka, terdengar teriakan dan suara gemuruh. Kabut emas tiba-tiba berubah menjadi angin kencang yang mendorong para pemburu menjauh. Salah satu pemburu berteriak, "Ini bukan kekuatan biasa. Kita harus mundur." Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, cahaya keemasan menyelimuti seluruh hutan, dan dalam sekejap, mereka semua menghilang. Saat kabut mulai menghilang, hutan kembali sunyi. Bapak Ridwan dan Bu Siti menoleh ke belakang. Lelaki tua itu sudah tak terlihat. Namun, suara lembut bergema di telinga mereka. "Bayi ini adalah harapan. Rawatlah dia dengan baik, dan jangan biarkan keserakahan merusaknya." Bapak Ridwan dan Bu Siti tersenyum lega. Mereka sadar bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Kini, mereka tidak perlu lagi bersembunyi. Bayi berbulu emas sudah aman. Bertahun-tahun berlalu. Bayi berbulu emas yang dahulu mereka temukan di hutan kini telah tumbuh menjadi seorang anak lelaki yang cerdas, kuat, dan baik hati. Bulu emas di tubuhnya mulai memudar, tetapi auranya tetap bercahaya, seolah ia memang ditakdirkan untuk membawa kebaikan bagi dunia. Desa yang dulu meragukannya kini justru menghormati dan menyayanginya. Mereka menyadari bahwa sejak bayi itu datang, kehidupan di desa menjadi lebih makmur. Tanah semakin subur, air semakin melimpah, dan tidak ada lagi kelaparan. Bapak Ridwan dan Bu Siti kini sudah menua, tetapi mereka bangga karena telah menjaga dan merawat anak ini. Mereka tahu bahwa takdir sudah memilih mereka untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Di suatu pagi yang cerah, anak itu duduk di tepi sungai, menatap air yang jernih.
Ayah, Ibu, apakah aku benar-benar berasal dari tempat yang jauh? Tanyanya. Bapak Ridwan tersenyum dan mengusap kepalanya. Tak peduli dari mana asalmu, yang terpenting adalah apa yang kau lakukan dengan hidupmu. Bu Siti mengangguk. Kau adalah berkah. Dan selama kau tetap berhati baik, dunia akan selalu berpihak kepadamu. Anak itu tersenyum, menatap cakrawala yang luas. Ia tahu bahwa masa depannya masih panjang, dan mungkin, suatu hari nanti, ia akan menemukan takdirnya yang sebenarnya. Terkadang, keajaiban datang dalam bentuk yang tak terduga. Apa yang terlihat berbeda bukan berarti buruk. Hati yang baik dan keberanian untuk melindungi kebaikan adalah hal yang paling berharga dalam hidup.